terlebih dalam rangkaian rally doa pada hari ini Tuhan. Dari sesi pertama, sesi kedua sampai sesi yang terakhir ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan dalam sesi yang terakhir ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan satu hal kebenaran Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Bila yang Kau pimpin kami, urapi hamba-Mu Tuhan, memberikan kepada setiap kami dan roh pengertian, hikmat dan pewayuan Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat? Halo. Ya mungkin baru pertama kali kayaknya ya kita ibadah dalam satu hari itu sampai 3 kali gitu kan. Mungkin baru ini, jadi mungkin belum terbiasa atau katakanlah secara fisik itu masih menyesuaikan, Tapi tidak apa-apa. Doa itu adalah sebuah latihan, amin. Ibadah itu sebuah latihan untuk menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Nah, saya senang sekali hari ini Bapak Ibu Saudara semangat memuji Tuhan, ya kan, walaupun nggak tahu lagunya, yang penting tangannya kayak perguruan bangau. Mungkin orang lihat di luar sana, pada lihat pada begini mungkin itu perguruan bangau lagi latihan. Tapi tidak apa, dan BL-nya luar biasa Bapak Ibu. Apa yang dilatihkan sama yang dinyanyikan beda. Tapi kami sehati, amin, ya kan. Ya, saya tidak akan lama karena Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan berkat firman Tuhan hari ini luar biasa dari hamba Tuhan, dan dilayani juga oleh hamba Tuhan yang biasanya mereka menyampaikan firman. Hari ini WL, wah ternyata tiba juga WL gitu. Jadi kita banyak belajar, ya kan, dengan hamba Tuhan ini. Ya, terima kasih sudah memberkati. Ini bukan tentang GBI, bukan tentang gereja ini, tetapi kita berbicara tentang apa yang ada di sekeliling kita. Gitu. Nah, tadi pagi Pak Eko sudah berbicara tentang kuasa doa. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, doa yang paling pendek itu doa apa? Iya, gitu kan? Karena salah satu ayat yang paling pendek di Alkitab itu bunyinya tetaplah berdoa, gitu kan? Ayat itu paling pendek, ya kan? Tapi paling sulit untuk dilakukan, bukan? Nah, ada doa yang paling pendek mungkin ketika kita berdoa itu ya, apakah berdoa itu harus melipat tangan, tutup mata, kemudian mulai menyebutkan bla 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 diakhiri dengan haleluya amin. Kalau dulu kan di sekolah minggu kan diajarnya begitu kan. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Doa yang paling pendek itu apa? Doa yang paling pendek itu biasanya adalah doa yang diucapkan ketika seseorang itu sedang dalam kondisi kepepet. Cuma kadang-kadang kita salah berdoa. Ya. Kalau orang kepepet anak Tuhan, biasanya kalau misalnya dia mau tabrakan, ada beberapa anak Tuhan kesaksian dia ketika mau kecelakaan, dia nggak ingat nama lain, dia cuma sebut nama Yesus. Berarti Tuhannya Yesus. Begitu orang mau tabat, berdua berarti Tuhannya siapa? Apalagi ada orang yang mau kecelakaan atau mau celaka, tiba-tiba dia nyebut nama binatang. Tuhannya siapa? Jadi ketika seseorang dalam kondisi kepepet, ya kan, dia bisa spontan itu mengeluarkan sesuatu dari dalam hatinya. Itu adalah doa yang paling singkat yang diucapkan oleh seseorang. Amin. Ya Tuhan. Tuhan tolong. Itu. Jadi kadang-kadang kenapa ya kan Tuhan izinkan kita ada di dalam sebuah situasi di mana kita dibiarkan mau celaka itu. Supaya itu keluar sesuatu dari dalam hati. Gitu. Siapa yang ada di dalam hatimu, gitu kan? Siapa yang kau sebut ketika kau
engkau di dalam situasi darurat. Ada kan istilah SOS. SOS itu singkatan apa? Save our soul. Selamatkanlah jiwa kami, gitu kan. Jadi kalau kemudian kita nulis SOS besar-besar begitu, terus kemudian dilihat dari surga sana, wah ini butuh diselamatkan ini. Nah, kita berdoa itu seperti sedang menuliskan tulisan yang besar, ya kan? Kita punya hati untuk Sungai, amin. Kita punya hati untuk Desa Silat, untuk dusun Sungai, Rasa, kemudian Mulai Laman, Pelando, Kiawa, Hampau dan sebagainya. Tempat di mana kita ada. Firman Tuhan mengatakan di mana kamu berdiri atau di mana kamu tinggal, kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota itu, tempat itu. Karena apa? Kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraanmu juga. Gitu. Artinya di mana kita tinggal, kita harus jadi berkat. Amin. Nah, saya sering ngobrol-ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan ini ya, ada satu hamba Tuhan yang Pak Eko juga, saya ngobrol. Kita melihat sebuah situasi di mana tempat ini seperti tidak diberkati Tuhan. Banyak gereja, banyak anak Tuhan, ya kan? Banyak hamba Tuhan. Tetapi kenapa tempat ini seperti tidak diberkati Tuhan? Saya sepakat dengan Pak Robis. Ada sebuah kutub. Iya, saya harus sepakat gitu, ya kan? Karena kalau orang-orang gitu loh, kalau orang itu mau menyembuhkan sebuah penyakit, dokter itu mau menyembuhkan seseorang yang sakit, ya kan? Dia datang nggak tiba-tiba langsung ngasih obat, enggak, gitu kan? Dia akan melakukan sesuatu yang namanya diagnosa. Nah, diagnosa ini adalah dia cari gejalanya, kemudian menyimpulkan apa nama penyakitnya, kemudian baru dia cari obatnya, gitu kan? Kita melihat daerah ini sakit, gitu kan? Tapi kita harus tahu penyebabnya apa. Nah, penyebab utama dari sakit ini adalah kutuk, ya kan? Nah, kutuk itu asalnya dari mana? Halo? Dunia. Oke, ada lagi. Kutuk itu asalnya dari mana? Apa kemudian kutuk itu muncul dengan tiba-tiba? Kutuk. Ya. Dari mana? Penyembahan berhala. Ada lagi. Kutuk itu asalnya dari mana? Dosa. Ada lagi. Keturunan. Apa lagi? Tegar tengkuk. Oh, ya. Apa lagi? Saya belum menemukan jawaban yang mendekati gitu. Apa lagi? Kutuk itu apa? Kalau misalnya orang kena kutuk gitu atau orang terkutuk nih, apa tuh tiba-tiba kutuk gitu? Tuhan kan sudah mengutukkan kutukan. Iya, maksudnya ketika kutuk itu ada itu keluar dari apa? Apa yang mendekati? Perkataan, gitu kan? Makanya saya mau katakan hari ini di sesi yang terakhir saya mau bicara tentang kuasa perkataan, karena ini penting. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ceritakan di tempat ini, pernah saksikan tempat ini. Saya ketemu dengan seorang ibu punya anak, mandi di sungai, ya ini nyuci. Saya datang mau mandi gitu. Kemudian saya mulai mandi. Nah, kemudian anak ini mulai gangguin saya. Mau ngajaklah saya untuk berenang dan sebagainya. Terus kemudian dikatakan, "Hei, kamu jangan gangguin om," gitu kan. Terus saya bilang, "Enggak apa-apa, Bu." Bilang, namanya anak-anak. Ini biar ini nakal. Gitu kan. Ini biar ini anaknya sendiri. Gitu kan. Ini anak ini bodoh. Iya, perkataan adalah doa, gitu kan. Kalau kemudian anak ini gede jadi nakal, anak ini gede jadi goblok, maaf ya, anak ini gede jadi bodoh, yang salah siapa? Kira-kira perkataan itu yang dikeluarkan itu perkataan berkat atau perkataan kutuk? Nah, sehingga ketika kita ingin menyembuhkan sebuah penyakit, kita harus tahu dulu asalnya dari mana.
Gitu. Anak Tuhan, iya. Tapi kenapa yang keluar dari mulut tiap hari adalah kutuk? Jadi pertanyaan, ya kan? Saya cuma mau baca satu ayat saja di dalam Alkitab, bukan dalam Kejadian. Pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Saya nggak akan baca ayat yang lain, saya cuma baca ayat satu ayat ini dan nggak akan lama saya akan bicara. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Ya, saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Orang bahasanya, bahasa kerennya apa? Imago Dei. Yang pernah sekolah mungkin. Kita itu adalah citra Allah, gitu kan. Kalau yang lain-lain itu diciptakan Allah dengan firman, berfirmanlah Allah, ini jadi, ini jadi, ini jadi. Manusia dibentuk, gitu. Dan manusia dibentuk, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga ketika Allah itu adalah Allah yang berkuasa, ya kan, kita ini God's DNA, gitu kan. Yang ada di kaosnya Condro itu, iya kan? God's DNA, iya. Nah, God's DNA itu artinya kita ini adalah punya DNA Allah, gitu kan. Makanya kita sebagai orang Kristen disebut dengan anak Tuhan, anak Allah, gitu kan. Tidak ada agama yang lain yang menyebutkan dirinya anak Tuhan, ya kan? Kecuali orang Kristen, gitu kan. Kenapa? Karena kita adalah gambaran daripada Allah sendiri, gitu kan. Sehingga kalau Allah kita luar biasa, seharusnya kita juga apa? Luar biasa. Kalau Allah kita hebat, harusnya kita apa? Hebat, gitu. Tapi kenapa hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang Kristen dikalahkan oleh keadaan? Salah satunya tempat ini. Ada sebuah perkataan yang saya belajar, kemudian saya membaca satu hal. Kalau kamu ingin hal yang luar biasa, ingin hasil yang luar biasa, jangan pernah lakukan dengan cara yang biasa. Amin. Kalau engkau ingin hasil yang luar biasa, kalau engkau ingin sesuatu yang luar biasa, jangan pernah lakukan dengan cara yang biasa. Karena apa? Cara yang biasa hanya akan menghasilkan sesuatu yang biasa, gitu. Sehingga kalau hari ini, ya kan, kalau biasanya ibadah cuma 1 kali, gitu kan, itu sudah capek, gitu kan. Hari ini kita rally doa 3 sisi, gitu kan. Artinya apa? Cara yang kita pakai adalah bukan cara yang biasa, gitu kan. Dan ke depan mungkin kita akan melakukan cara yang lebih luar biasa lagi, gitu kan. Terobosan-terobosan yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa, hasil yang luar biasa, bukan hasil yang biasa-biasa saja. Tapi doa ini peminatnya sedikit. Baca di dalam Alkitab. Baca di dalam Alkitab. Ketika Yesus berdoa, yang pertama, waktu-waktu sebelum melayani, ya kan, Yesus doa puasa 40 hari, ya. Itu rame-rame apa sendiri? Sendiri. Kemudian Yesus naik ke atas gunung. Yang diajak cuma berapa? Ketika Yesus berdoa di atas gunung 3. Ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, berapa orang yang ikut? 12. Dan walaupun ketika mereka ikut, mereka ngapain? Tidur. Nah, coba bangunkan yang sebelah itu.
sebelah-sebelahnya itu bangun gitu kan, ini lagi doa. Ketika Yesus berdoa, ya kan, doa itu nggak banyak orang yang meminati, gitu kan. Tetapi ketika Yesus membagikan roti, berapa yang ikut? Berapa ribu orang yang mencari roti? Berapa ribu orang yang mencari ikan? Gitu. Ribuan orang. Ketika Yesus membuat mujizat KKR dan sebagainya itu yang ikut berapa banyak? Tetapi ketika berdoa, bisa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara membaca di Alkitab juga orang-orang yang ikut Yesus berdoa, gitu kan, namanya tercantum sebagai orang-orang yang memiliki sejarah di dalam Kristen. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara itu kita sedikitnya, tapi Bapak Ibu Saudara lihat suatu saat ya kita akan dicatat sebagai sesuatu yang history maker, pembuat sejarah di tempat ini. Amin. Tidak ada perubahan, ya kan, tanpa disertai sebuah pengorbanan. Bayar harga. Makanya saya WA sama kopi, ya kan. Ini doa ini bayar harga, ya kan. Mau nggak gitu kan? Gitu. Bayar harga, gitu kan. Ini hari libur loh, gitu. Enaknya ngapain? Mancing, ya kan. Tadi udah dikatakan kita ini kayaknya buang-buang waktu nih, ya kan. Berdoa seharian, gitu kan, sampai jadi mungkin di luar sana ada yang mengolah-olah dan sebagainya, gitu kan. Tapi kita mesti sadari satu hal, gitu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan suka-suka. Orang yang dikatakan mau bayar harga, suatu saat dia yang akan menuai. Amin. Jadi ketika kita berbicara tentang perkataan iman, ya kan, perkataan. Kenapa tempat ini begitu banyak hal yang karena perkataan-perkataan yang keluar itu perkataan-perkataan yang bukan perkataan berkat. Padahal kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Amin. Tuhan ngomong aja sesuatu jadi. Jadilah terang. Jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Begitu anaknya ngomong bodoh. Jadi. Ya kan? Itu. Satu perkataan negatif itu dibutuhkan 10 perkataan positif untuk menetralisir. Itu kata sebuah penelitian. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongkan anak itu bodoh gitu kan. Kita perlu 10 perkataan pintar sampai 10 kali, kemudian supaya itu stigma bodoh yang melekat di dalam dirinya itu hilang. Amin. Berapa kali kita ngomongkan orang lain ya, sesuatu hal yang negatif. Kadang-kadang saya, ya kita manusia kan belajar nih ya. Manusia itu kan sering jatuh. Saya pun sering jatuh gitu kan. Ada beberapa hal yang ketika saya menyadari ada perkataan-perkataan buruk yang keluar dari mulut saya dan kemudian itu terjadi, saya menyesalinya. Kenapa? Kalau misalnya aku tahu bahwa perkataan yang keluar dari mulut itu adalah perkataan yang berkuasa, kenapa aku nggak memperkatakan sesuatu hal yang baik? Kenapa aku tidak memperkatakan sesuatu hal yang memberkati? Kenapa aku tidak mengeluarkan suatu perkataan yang membangun? Amin. Makanya saya ketika mendidik anak saya, ketika video call, ketika telepon, ketika bertemu, ya kan, saya selalu panggil, kemudian saya peluk, saya tumpangi tangan, saya doakan, terus kemudian saya bilang sama dia, kamu anak pintar nak, kamu anak yang diberkati Tuhan, kamu anak yang luar biasa. Kenapa? Apa yang kita perkatakan itu adalah perkataan berkat. Amin. Ketika itu kita perkatakan, maka apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara mau perkatakan apa buat tempat ini? Halo? Karena begitu kita keluar nih ya, ya kan, mungkin malam ini ada yang pulang gitu kan, lewat jalan jelek, ya kan? Gitu kan, sumpah serapah keluar. Ya, saya pernah bonceng orang sini, terus kemudian naik motor situ, sudah jalan jelek ini.
Itu. Terus kemudian ada keluar sumpah serapah, saya bilang ini jalan ini pasti bagus nanti kok. Oh enggak, mau 20 tahun, 40 tahun, bah jalan ini nggak bakalan bagus. Kira-kira jadi bagus nggak? Karena kita sendiri aja nggak punya iman, kita sendiri nggak punya perkataan sesuatu yang membangun, gitu kan? Bagaimana kenyataan bisa jadi seperti apa yang kita pikirkan? Nggak bisa. Gitu. Kalau kau bilang keadaanmu buruk, ya kan? Walaupun memang kenyataannya keadaanmu buruk, maka itu yang membuat kita pada akhirnya tidak. Tapi walaupun keadaan kita buruk, ya kan, kita bisa ngomong baik, luar biasa, hebat, gitu kan. Maka itu yang akan terjadi. Saya ambil contoh begini. Ada sebuah cerita. Seekor anjing dirantai, kemudian dikasih makan di situ, dia makan, minum, buang air di situ, tidur di situ, makan, minum, buang air di situ sampai berapa waktu yang lama, ya kan? Anjing ini tahu kalau dia dirantai. Suatu hari setelah sekian lama dirantai terus, rantai ini dilepaskan. Tapi anjing ini tidak pernah pergi dari tempat itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya masih dirantai, gitu kan? Ketika pertama kali dirantai dia berontak, mau lari nggak bisa, wah sampai kamu digigit itu dia nggak pas, gitu kan? Dia nggak pas. Suatu hari ketika rantainya dilepaskan, dia nggak pergi, dia tetap di tempat itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya masih dirantai. Nah, ketika kita di dalam sebuah kondisi, ya kan, kalau kita mau berubah, ya kan, kita harus memperkatakan sesuatu hal yang positif, supaya ketika kita walaupun ada di tempat itu kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini bebas, gitu loh. Kita di situasi di tengah-tengah di mana banyak orang terbelenggu, tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini bebas dan kita bisa membuat sebuah perubahan. Apa yang mau kita perkatakan? Buat sungai, buat desa silang, ya kan? Apa? Diberkati. Ya. Apa lagi? Rohaninya maju, ya kan? Apa lagi? Jalan bagus, ya kan? Saya begini. Saya punya pengalaman, ya kan? Saya pernah punya pengalaman. Saya ini di Jakarta naik motor, ya kan? Kebetulan pada waktu itu saya tidak punya SIM. Jadi sekali saat di stop sama polisi, diminta langsung, saya tidak punya apa. Akhirnya apa? Denda, bayarlah 100.000. Ya. Kemudian keluar sumpah, ya kan? Saya mengata-ngatai polisi yang nggak baik, kemudian mau apa ya istilahnya, begitu sambil jalan sambil bermamai, macam-macam itu kan. Besoknya saya mau lewat situ lagi, saya udah pikiran negatif dulu. Ini polisi ini kurang ajar, gitu kan. Polisi ini tuh kerjanya cuma nilang, gitu kan. Nggak tahu nyari duit susah, begini. Pokoknya sesuatu yang negatif terus yang perasaan kabur dan sebagainya, gitu kan. Kena lagi, ditilang lagi, gitu kan, sampai beberapa kali. Nah, suatu hari saya ikut sebuah acara, gitu kan, di Jakarta. Kemudian ada sebuah khotbahnya mengatakan, kalau kau ingin merubah keadaan, kau harus mengeluarkan kata-kata berkat, gitu kan, walaupun keadaan di sekelilingmu tidak seperti yang sedang terjadi, gitu kan. Perkatakan itu. Saya mulai coba. Saya lewat depan pos polisi, saya bilang berkati Pak Polisi Tuhan. Berkati Pak Polisi Tuhan. 3 hari kemudian kena. Ketilang lagi, gitu kan. Tapi saya tidak putus asa. Saya mulai berkatakan Tuhan berkati. Akhirnya beberapa kali lolos, gitu kan. Karena apa? Sebetulnya bukan masalah ditilang atau tidak ditilangnya, tetapi saya mau sampaikan begini. Sesuatu yang negatif itu akan menarik sesuatu hal yang negatif, gitu kan. Apa yang negatif di dalam diri kita ini akan menarik sesuatu hal yang negatif dari luar. Kalau kita pikirannya jelek, ya kan, hal yang jelek akan terjadi, gitu kan.
Tetapi ketika kita memperkatakan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang memberkati, maka itu juga yang akan terjadi. Amin. Kita di sini anak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bisa mengubah, bisa membuat segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya, ya kan? Kita sebagai anaknya, ya kan? Pasti juga memiliki kuasa yang sama. Makanya saya katakan kemarin ketika ngobrol-ngobrol tentang gereja, ini musim pemilu, saya bilang musim kampanye akan ada banyak hal, ya kan, orang-orang begini. Saya bilang jangan permalukan nama Tuhan. Kita nggak boleh mempermalukan nama Tuhan. Kita nggak boleh minta. Kenapa? Tuhan kita kaya. Tuhan kita kaya. Tidak boleh. Kenapa? Ketika kita mempergunakan institusi gereja untuk meminta sesuatu kepada orang dan sebagainya, itu kita seperti sedang bapak kita ngeliatin kita. Kau ini. Itu. Nah, kalau bapak kita aja kaya, ya kan, memiliki segalanya, ya kan, terus kemudian kita melihat, kita kan tinggal ngomong, tinggal minta, amin. Gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara minta mendoakan Tuhan, aku berdoa untuk jalan di Sungai supaya jalan ini menjadi bagus, berkati para pemimpin perangkat desa yang memiliki kepentingan dan sebagainya. Pernah nggak? Halo? Kalau berdoa aja nggak pernah, gimana mau dijawab, kan begitu? Minta aja nggak pernah, gimana mau dikasih? Ya kan? Tadi udah disampaikan loh di khotbah siang tadi loh, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketoklah maka akan. Nah, kalau kita minta aja nggak pernah, ya kan, malaikat datang, apa permintaanmu? Ya kan? Kita gosok kunci, keluar CD, ya kan, kasih kalau 3 permintaan. Dicatat sama malaikat, apa permintaanmu? Kita cuma gitu kan. Gimana mau ngerti gitu kan. Kita harus perkatakan gitu kan. Perkatakan gitu kan. Sehingga apa yang menjadi perkataan kita itulah yang akan terjadi. Amin. Jadi melalui doa kita malam hari ini, saya berharap ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan. Satu hal saja, bahwa perkataan kita itu berkuasa. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita memiliki kuasa, ya kan, memiliki power, ya kan, untuk melakukan sebuah perubahan. Kalau kemudian kita melihat keadaan di sekitar kita tidak baik, tidak bagus, ya kan, gunakan kuasa perkataan itu untuk merubah keadaan. Amin. Gitu kan. Kutuk itu keluar dari perkataan, gitu kan. Bagaimana ya? Di sini kan banyak hamba Tuhan yang mengajar, ya kan, di gereja, baik di CKI, di tempat ini maupun di GMI. Ajarkanlah kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaat Tuhan, untuk ketika mereka mengeluarkan perkataan, jangan mengeluarkan perkataan sumpah serapah, jangan mengeluarkan perkataan kutuk, ya kan? Karena perkataan kutuk itu akan mengikat, gitu kan? Iblis senang ketika kita sampai kemudian ditangkap macan panah lagi betul, keluar semua, gitu kan? Kalau kemudian kita pergi keluar sana sambar petir, gitu kan? Yang salah siapa? Omongan kita atau Tuhan? Gitu. Amin. Gitu. Ingat, kita anak Tuhan. Gitu. Perkataan kita berkuasa, gitu kan? Kalau kemudian kita ngomong yang tiba-tiba keluar, gitu kan? Ya itu perkataanmu, itu keinginanmu, ya kan? Malaikat Tuhan mencatat, Tuhan ini doanya apa? Sambar petir. Jadi mari, saya senang Bapak Ibu Saudara punya hati untuk tempat ini, ya kan? Dan itu harus dimulai dengan apa? Perkatakan. Amin. Gitu. Perkatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang positif. Mungkin orang menanggapinya negatif, tidak apa-apa. Gitu. Karena apa? Ya. Ketika Nuh membangun bahtera, ya kan, dia ngajaknya, ayo
ini sebentar lagi turun air bah gitu kan, kita sama-sama bikin bahtera, diketawain gitu kan. Tapi dia nggak ngerti ke depan seperti apa. Nah kita anak Tuhan yang ngerti ke depan seperti apa, ya walaupun seperti apa meresponnya tetap taat, karena itu tugas kita. Amin. Perkataan sesuatu hal yang positif yang membangun gitu kan. Kalau kemudian ya, kita ketemu dengan orang, gimana? Ruwet gerejaku, waduh, gerejaku ya ruwet, gitu kan. Apa Tuhannya begini, anaknya begini, akhirnya semua perkataan ya ruwet. Gitu. Ketika kita bertemu, ketika kita bersekutu, mari kita keluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Dan kemudian satu hal yang terakhir, ini berkaitan dengan ya apa yang kita lakukan. Ini adalah sebuah pemanasan. Kedepannya kami beberapa kali ketemu terus kemudian kita pengen membuat sesuatu hal seperti punch, gitu, seperti pukulan, ya. Ya, mungkin ada KKR atau ada apa atau bahwa sesuatu yang berubah, gitu kan. Dan itu sudah mulai berjalan dan kita gumulkan, kita berdoa, kita berpuasa dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan sudah mulai membuka satu persatu, ya kan. Tuhan sudah mulai membuka satu persatu, ya kan. Makanya saya bilang begini, saya yakin tahun ini akan banyak terjadi perubahan, akan banyak terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita, amin. Karena ketika kita menginginkan hal yang luar biasa, kita melakukannya bukan dengan cara yang biasa, kita melakukan dengan cara yang luar biasa, gitu kan. Sehingga kita harus meyakini, kita harus berkata pada diri kita sendiri bahwa sesuatu hal pasti terjadi dan kita itu harus yakini, gitu kan. Kalau kita sudah yakin, gitu kan, maka kita bisa meyakinkan orang lain, gitu kan. Tapi kalau kita sendiri nggak yakin, gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Nah, dan makanya saya selalu katakan tahun ini pasti banyak terobosan, karena saya alami, gitu kan. Saya cerita, ketika kita ketemu sesuatu yang positif saya bagi kepada hamba Tuhan, kepada anak Tuhan, gitu kan. Supaya apa? Kita mendapatkan api yang sama, ya kan? Kita mendapatkan spirit yang sama. Kemudian apa? Ada terjadi sebuah perubahan. Kalau tadi siang diceritakan tentang Azusa Street, saya mau nambahkan sedikit. Azusa Street itu dulu tempatnya adalah tempat yang jahat. Tempat itu penuh dengan kejahatan. Sampai kemudian ya di tempat itu banyak sekali prostitusi, banyak sekali istilahnya kejahatan dan sebagainya. Tetapi ada sekumpulan orang yang selalu berdoa, gitu kan. Yang dipelopori oleh William Seymour, orang kulit hitam. Mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, kemudian apa? Ada sebuah kegerakan terjadi di tempat itu. Dan tempat itu dari kutuk dirubah menjadi berkat. Gitu. Saya mau katakan bahwa terobosan atau pekerjaan atau pelayanan yang luar biasa tidak dimulai dengan doa. Pentakosta yang pertama itu turun itu bukan ketika mereka lagi main kartu atau lagi mabuk atau mereka lagi kumpul lagi apa? Berdoa. Gitu. Sama seperti Pentecost yang di Azusa Street, mereka sedang berkumpul dan berdoa, kemudian lawatan Allah turun, gitu kan. Dan saya pun berharap, ya kan, di sini, ya kan, walaupun di tempat ini dikatakan tepat, di Azusa Street itu lebih buruk dari tempat ini, tetapi Tuhan bisa merubah itu menjadi berkat. Dan saya yakin di tempat ini Tuhan pun bisa merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Dimulai dengan perkataan, amin. Jadi dalam firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang akan ke depan yang akan terjadi, ya kan. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara pulang, Bapak Ibu akan menghadapi banyak hantaman, banyak masalah, ya kan. Terus pulang doa kok ribut begini. Kalian harus memperkatakan sesuatu yang positif. Gitu kan. Ketika pulang suami marah-marah, gitu kan.
Bu ini ingat perkatakan sesuatu yang positif gitu kan. Jangan disumpahi suami. Gitu. Harus perkatakan sesuatu yang positif. Ingat, kita adalah anak Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi kita bukan hanya rohani di gereja, ya kan? Tapi di luar tembok kita juga harus rohani. Amin. Gitu. Kalau kita ngangkat tangan ketika kita nyembah Tuhan di tempat ini, seharusnya kita di rumah juga angkat tangan ketika suami. Gitu. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan berkat kepada kita.